Waspada yang lokasi dekat jurang bawah, banjir bandang semakin membesar. Banjir bandang menerjang 3 desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebuah jembatan ambrol diterjang kuat arus banjir bandang. Banjir bandang menerjang kawasan lereng Gunung Merbabu di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Rabu siang. Sedikitnya 3 desa terdampak banjir bandang, Desa Batur, Desa Jetak, dan Desa Tajuk di Kecamatan Getasan. Banjir bandang datang ketika hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Air bah tiba-tiba meluap dari aliran sungai menerjang kawasan permukiman. Dilaporkan sebuah jembatan ambrol diterjang banjir di kawasan Ngeroto, Macanan. Belum diperoleh laporan pasti mengenai korban dan kerusakan di permukiman akibat banjir bandang. Banjir bandang diduga terjadi akibat lahan Gunung Merbabu yang gundul setelah dilanda kebakaran hutan. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Lagi-lagi kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran menimpa sebuah rumah 2 lantai di kawasan perumahan Aneka Elok, Penggilingan, Jakarta Timur. Api berkobar disertai asap tebal membuat warga kesulitan memadamkan dengan peralatan seadanya. Sudindamkar Jakarta Timur menurunkan 15 armada ke lokasi kebakaran. Api dapat dipadamkan dengan segera, namun kondisi bagian dalam bangunan telah habis terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 1 rumah. Timbul percikan api dan dengan cepat membesar menghanguskan bagian dalam bangunan. Pemirsa, sebuah rumah 2 lantai di Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan rusak dan terbakar setelah terkena ledakan tabung gas 12 kg. Ledakan diduga terjadi akibat kebocoran gas saat penghuni rumah tengah memasak. Petugas BPBD DKI Jakarta dan Babinsa memeriksa sebuah rumah di Bintaro, Pesanggerahan yang mengalami ledakan tabung gas 12 kg. Akibat ledakan, bagian dapur terbakar dan mengalami kerusakan. Diduga ledakan terjadi akibat kebocoran pada selang tabung gas saat salah satu penghuni tengah memasak. Salah satu warga mengatakan api sempat membesar diikuti asap yang pekat. Namun karena warga sekitar dengan cepat membantu, api akhirnya berhasil dipadamkan. Katanya di sini masaknya mah, katanya orang saya lagi kerja di bawah saya mah. Oh, Dari ribut-ribut ke sini ngelihat gitu udah banyak orang. udah banyak orang. Tadi yang mademin dari warga atau Warga itu. warga aja ya? Cuman saya sempat bantuin gitu, namanya saling tolong. Iya, benar. Walaupun tak memakan korban jiwa, namun kemudian sektor Pesanggerahan serta instansi terkait mendatangi lokasi untuk memeriksa kerusakan bangunan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, banjir melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kalideres, Jakarta Barat. Rumah terendam banjir hingga ketinggian 40 cm akibat luapan Kali Semongol. Banjir melanda permukiman warga di Jalan Manyar Kalideres, Jakarta Barat. Rumah dan jalanan terendam banjir dengan tinggi antara 30 hingga 40 cm. Banjir terjadi setelah hujan deras dan diduga akibat Kali Semongol yang meluap. Warga masih bertahan di tengah kondisi banjir. Meski masih bisa dilalui kendaraan, warga dan pelaku usaha mengeluh. Masalahnya kita usaha jadi susah. Karena banjir, Penyebabnya apa sih sebenarnya? Semongol meluap. Sudah pernah nggak ada pengerukan Pak dari pihak Pemkot? Belum ada ini. Dari subuh, Untuk penyebabnya apa sih? hujan deras, kali meluap, kali mongol. Bang, apakah sering terjadi banjir di lingkungan ini? Sering bang, tiap kali hujan. Warga minta pemerintah kota Jakarta Barat melakukan normalisasi Kali Mokervart agar kawasan ini tak lagi menjadi langganan banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Akibat hujan deras selama 3 jam lebih, sejumlah akses jalan perumahan Cikande, Permai, Serang, Banten terendam banjir. Meskipun banjir tidak sampai masuk rumah warga, namun mengganggu arus lalu lintas. Ruas jalan kawasan perumahan Cikande, Serang, Banten direndam banjir akibat hujan deras selama 3 jam lebih.
Ketinggian banjir hanya 50 cm, namun karena arusnya deras membuat aktivitas warga terganggu. Sementara sejumlah pengendara yang nekat melintasi banjir harus mengalami mogok. Banjir juga mengenangi bagian depan sejumlah toko, namun tak sampai masuk ke dalam toko. Menurut warga, banjir akibat hujan deras di kawasan ini sudah lama terjadi karena didukung buruknya saluran drainase. Banjir besar ya? Sering banjir, Pak? banjir. Airnya kemana masuk, Pak? Biasanya kalau gede sampai masuk ke rumah. Terganggu nggak, Pak? Nah, lumayan. Motor semua jadi harus pel. Basah ya? Warga berharap agar pemerintah setempat memperbaiki drainase di wilayah ini agar banjir tak lagi datang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, pengemudi taksi online yang tergabung dalam Aliansi Driver Online Jateng mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah Rabu siang. Mereka menuntut aplikator dan mitra segera mematuhi keputusan bersama penetapan tarif batas atas dan batas bawah. Ratusan pengemudi taksi online memarkirkan kendaraan dan berorasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang. Mereka menuntut pihak aplikator untuk segera melaksanakan keputusan bersama Gubernur Jawa Tengah tahun 2023 tentang penyesuaian tarif batas atas dan batas bawah taksi online. Dalam keputusan bersama antara pihak aplikator, regulator dengan mitra disepakati tarif minimal sebesar Rp3.900 per kilometer dan tarif batas atas Rp6.500 per kilometer. Sementara tarif minimal yang diterima driver per 3 kilometer menjadi Rp12.600. Namun keputusan yang telah ditetapkan bersama pada tanggal 28 Februari 2023 hingga kini belum dilaksanakan oleh pihak aplikator. Dalam orasinya mereka juga memprotes pemotongan biaya oleh pihak aplikator yang dinilai memberatkan. Aplikator nggak menjalankan, diem aja nih pejabat. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah harus berdesakan saat pembagian beras gratis. Pembagian 10 kg beras disambut antusias warga di saat harga beras melambung tinggi. Ratusan warga Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap harus antri panjang saat menerima pembagian 10 kg beras di Balai Desa. Warga mengantri hingga berjam-jam hingga saling berdesakan demi mendapatkan beras gratis. Untuk mendapat beras gratis, warga harus menunjukkan kartu identitas. Warga mengaku sangat terbantu dengan bantuan beras tersebut karena harga beras di pasar terbilang mahal. Beban rakyat semakin berat karena harga sejumlah bahan pokok lain juga naik tinggi jelang Ramadan. Di Desa Karanggintung tercatat 1.364 warga yang berhak menerima bantuan pangan. Sementara itu, ratusan warga Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, harus berdesakan untuk mendapat kupon pembelian beras murah dari Bulog Mojokerto. Karena stok beras murah terbatas, banyak warga yang didominasi ibu rumah tangga hingga lansia akhirnya tidak mendapat kupon. Warga kecewa karena telah mengantri sejak pagi di kantor Kelurahan Kedundung, namun tidak mendapatkan kupon. Selain beras murah seharga Rp51.000 untuk 5 kg, Bulog juga menjual komoditas lain dengan harga lebih murah, termasuk telur, bawang merah, dan bawang putih. Operasi beras murah digelar di setiap kelurahan dan warga harus menunjukkan kartu identitas untuk mendapat kupon. Di Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, ratusan warga juga mengantri demi mendapat beras murah, program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Mengantisipasi kericuhan akibat saling berdesakan, Pemkab Pekalongan menyediakan 2 loket. Masyarakat membeli kupon dengan harga Rp85.000 untuk ditukar dengan paket 5 kg beras, minyak goreng, dan gula. Warga mengaku terbantu dengan operasi pasar murah karena harga sembako terutama beras masih mahal. Beras berkisar Rp17.000 per kilogram, gula Rp17.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp16.000 per liter. Warga berharap operasi pasar murah digelar secara rutin hingga harga-harga bahan pokok kembali stabil dan terjangkau. Pemirsa, Satgas Pangan Polda Metro Jaya menggelar sidak dan pengecekan gudang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, Rabu siang. Sidak dilakukan guna mengawasi dan memastikan ketersediaan dan proses distribusi beras berjalan lancar hingga ke tangan konsumen.
Di tengah tingginya harga beras di sejumlah daerah, Satgas Pangan Polda Metro Jaya bersama Badan Pangan Nasional Bappenas mengecek langsung ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Pulau Gebang, Jakarta Timur, Rabu siang. Berdasarkan hasil pemantauan, stok beras masih cukup dan aman. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Victor Inkiriawang mengatakan pihaknya fokus mengawasi dan mengamankan distribusi bahan pokok, khususnya beras. Pihaknya juga memastikan distribusi beras berjalan lancar hingga ke tangan konsumen atau masyarakat. Kami fokus untuk mengawasi, kemudian fokus untuk melakukan mengamankan, kemudian memastikan jalannya rantai distribusi bahan-bahan pokok, khususnya dalam hal ini beras, itu dapat terdistribusi dengan baik semuanya dari hulu sampai ke hilir. Kita tentunya bekerja sama dengan stakeholder, dalam hal ini mohon izin dari Bappenas, dari Bulog, kemudian dari teman-teman asosiasi, itu kita bekerja sama, kita mengawasi, kemudian kita mengamankan agar kemudian bahan pokok ini khususnya beras dapat diterima sesuai dengan ketentuan oleh masyarakat. Sementara Kepala Bappenas Arief Prasetyo menuturkan pada bulan Maret 2024 mendatang akan terjadi panen beras sebanyak 3,5 juta ton beras. Pihaknya juga memastikan kondisi stok beras yang aman. Kondisi stok beras ya itu aman. Jadi kalau hari ini ada berita stok beras itu kurang, kita mau sampaikan sekali lagi stok beras cukup. Ya, kombinasi yang ada di Pasar Induk Beras Cipinang hari ini, stok dari Bulog yang kemarin untuk mengganjal ya, karena perlu waktu untuk jelang panen. Bulan Maret ini insya Allah panennya akan 3,5 juta ton. Ya, itu prediksi KSA dari teman-teman BPS. Dengan ketersediaan beras yang cukup, diharapkan pasokan beras ke seluruh daerah di Indonesia cukup memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak ada lagi kelangkaan beras yang mengakibatkan tingginya harga beras. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan, harga beberapa bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta terus melambung. Kenaikan dipicu oleh tingginya permintaan konsumen, sementara pasokan terus berkurang. Ya, pemirsa, 2 minggu menjelang bulan Ramadan, beberapa bahan pangan di sejumlah pasar tradisional mulai mengalami kenaikan harga. Salah satunya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, tempat kami melaporkan saat ini. Adapun harga bahan pokok yang mengalami kenaikan yakni adalah cabai merah, cabai keriting, yaitu menembus angka Rp80.000 per kilogram, yang mana sebelumnya berada di harga Rp50.000-an per kilogram. Untuk harga cabai besar ini juga cukup melambung tinggi, yakni menembus lebih dari Rp100.000 per kilogram, yang mana sebelumnya dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Sementara itu juga ada yang mengalami kenaikan harga, yakni bawang merah dan juga bawang putih yang sebelumnya dihargai Rp40.000 per kilogram kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Pemirsa, tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu pedagang begitu yang mengatakan bahwa kenaikan harga ini dipengaruhi oleh jumlah stok atau pasokan yang menipis, sementara permintaan konsumen cukup tinggi begitu. Sementara untuk harga bahan pangan lainnya seperti telur juga mengalami kenaikan harga yang cukup menjulang tinggi dan mengalami kenaikan harga setiap harinya mulai dari Rp27.000 per kilogram dan saat ini dihargai Rp30.000 per kilogram. Diketahui menjulangnya harga telur ayam ini disebabkan oleh tingginya harga pakan ayam sehingga dengan terpaksa penjual harus menaikkan harga telur ayam untuk mendapatkan keuntungan. Pemirsa, tidak hanya menjelang bulan Ramadan saja, namun menjelang beberapa bulan di hari-hari tertentu, misal hari Natal, hari Imlek dan juga Idul Fitri ini sering mengalami kenaikan harga begitu. Dari Jakarta, Gisalia Nur Rahma, Jakasamsa, iNews melaporkan. Kasus dugaan pembunuhan Dante, bocah berusia 6 tahun yang ditenggelamkan oleh kekasih ibu kandungnya sendiri, memasuki babak baru. Kepolisian Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus yang diadakan di Polda Metro Jaya dan juga di lokasi kejadian di kolam renang di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kepolisian Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Raden Adante Khalif, bocah berusia 6 tahun yang tewas ditenggelamkan oleh kekasih ibunya.
Rekonstruksi dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, sebanyak 12 adegan. Selanjutnya, rekonstruksi juga akan digelar di tempat kejadian peristiwa, yakni kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, yang berlangsung pukul 1 siang. Dalam rekonstruksi ini, tersangka pelaku Yuda Arfandi dan ibunda korban, artis Tamara Tiasmara, menghadiri rekonstruksi. Korban yang merupakan anak dari artis Tamara Tiasmara ini ditenggelamkan sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter hingga akhirnya tewas kehabisan oksigen. Setelah sebelumnya pemeriksaan dan penetapan tersangka telah dilakukan oleh pihak kepolisian, sang pelaku terancam dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 76 tentang Perlindungan Anak, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Dari Jakarta, Else Kesi Laksana melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa puluhan warga di depan kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Warga menuding KPU sengaja mengulur-ngulur waktu hingga pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah batal digelar. Aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Buton Tengah, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kericuhan bermula saat puluhan warga yang baru saja tiba berusaha menerobos blokade aparat untuk memaksa masuk ke dalam kantor KPU. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Massa meminta penjelasan terkait batalnya pemilihan suara ulang di TPS 01 Desa Langkomu yang seharusnya digelar pada 24 Februari lalu. Mereka curiga adanya upaya kecurangan oleh KPU dengan sengaja mengulur-ulur jadwal PSU. Kami mencium adanya upaya terselubung yang dibangun oleh KPU, di mana sebetulnya sudah ada rekomendasi PSU oleh Bawaslu ke KPU. Namun tindakan yang diambil oleh KPU rasanya mengulur-ulur waktu sampai akhirnya batas waktu yang menurut peraturan perundangan 10 hari itu akhirnya PSU batal. Sementara itu, Ketua KPU Buton Tengah berdalih pembatalan PSU terjadi karena keterlambatan pengiriman logistik serta tahapan selanjutnya yang belum siap. Dalam rapat pleno kami di situ menemukan hasil bahwa ada beberapa surat suara yang tidak ada di gudang logistik. Ya, yang tidak ada itu 3 jenis surat suara, DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI. Massa mengecam pembatalan PSU yang dilakukan KPU Buton Tengah dan mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024. Rapat pleno rekapitulasi suara nasional digelar di kantor KPU Jakarta kemarin siang. Rapat pleno dihadiri saksi-saksi dari peserta pemilu presiden, partai politik, hingga saksi perseorangan anggota DPD, Bawaslu, dan sejumlah pihak terkait. Dimulai sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, rapat dibuka dari hasil penghitungan perolehan suara pemilih luar negeri yang hampir rampung seluruhnya. Namun baru 15 menit rapat dimulai, rapat harus diskors karena Ketua KPU Hashim Asyari dan anggota KPU lainnya harus menghadiri sidang DKPP terlebih dahulu. Rapat digelar kembali pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2024, penyampaian hasil rekapitulasi suara digelar mulai dari 22 Februari hingga 21 Maret mendatang. 4 orang yang bisa hadir dalam ruang ini. Karena kami yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Ketua KPU Hashim Asyari beserta Komisioner KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik oleh DKPP terkait kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari dan seluruh anggota KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sidang pemeriksaan ini berkaitan dengan kebocoran data pemilih tetap di website resmi KPU dengan terlapor Ketua KPU beserta jajarannya.
Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi ahli dari BSSN yang menyampaikan kronologi dugaan kebocoran data pemilih di situs KPU. Akibat pemanggilan Ketua KPU dan Komisioner ke sidang DKPP, agenda rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional mengalami penundaan. Kepada Bapak dan Ibu. Karena majelis akan mengambil sumpah. Berapa pergeseran? Pemirsa, Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik meminta DPR RI menggunakan hak angket untuk mencari fakta terkait pemilu 2024. Pihaknya juga mendukung audit forensik Sirekap KPU RI guna mengembalikan kepercayaan publik. Penuh untuk dilakukannya audit forensik yang dilakukan lembaga independen terhadap sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap pemilu 2024. Hal ini disampaikan Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Raufik dalam jumpa pers Partai Perindo di DPP Partai Perindo Jakarta Pusat Rabu sore. Ahmad menyebut hal tersebut sebagai bentuk protes keras atas terjadinya carut-marut hingga ditemukannya angka anomali yang ditampilkan dalam Sirekap. Audit forensik sangat penting dilakukan guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu terutama Sirekap. Selain itu, Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik juga meminta agar anggota DPR RI segera menggunakan hak angketnya untuk mencari fakta terkait kejanggalan pemilu 2024. Ya, kan hak angket nanti kan akan membuktikan berbagai macam fakta-fakta yang ada. Dan ketika itu ditemukan oleh DPR bahwa ini ada kesalahan yang sifatnya TMS, maka secara otomatis pemilu akan diulang. Pihaknya menilai banyaknya temuan kesalahan input dalam melakukan rekap C1 hasil ke Sirekap, menandakan buruknya kualitas sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap yang dijalankan KPU RI. Dari Jakarta, Rizky Iwal, Irian Sawahyu di iNews melaporkan. Pemirsa, hasil hitung cepat dan rekapitulasi KPU usai pemungutan suara pemilu 2024 menuai pro dan kontra setelah dinilai adanya kecurangan. Wacana hak angket DPR pun muncul untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Berikut apa kata fakta bersama Galuh Pandu dan Cemi Casin. Isu penggunaan hak angket DPR RI sedang hangat diperbincangkan usai pemungutan suara pada pemilu 2024. Wacana penggunaan hak angket DPR RI mencuat usai calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong koalisi partai pendukungnya untuk menggunakan hak angket DPR RI mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hak angket DPR RI dan mampukah hak angket mengubah hasil pemilu? Berikut apa kata fakta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi hak angket adalah diantaranya menyelidiki pelaksanaan undang-undang yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian menyelidiki pejabat negara ataupun pejabat pemerintahan yang tidak memenuhi panggilan DPR, hingga menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban hasil rapat komisi DPR dengan pemerintah. Berdasarkan pasal 199 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sejumlah persyaratan untuk mengusulkan hak angket. Di antaranya, hak angket diusulkan oleh sedikitnya 25 anggota partai dan lebih dari 1 fraksi. Kemudian hak angket juga harus dilengkapi dengan dokumen yang berisi materi kebijakan yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya. Hak angket juga harus atas persetujuan rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh lebih dari setengah
anggota DPR dalam rapat paripurna dan kemudian keputusan juga akan diambil dari hasil keputusan bersama atas hasil rapat yang dihadiri oleh lebih dari setengah yang hadir dalam rapat. Publik dibuat heboh dengan rencana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Mulai dari dugaan surat suara yang tercoblos duluan, banyaknya TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, hingga sengkarut masalah yang terjadi di Sirekap KPU. Capres Ganjar Pranowo menjadi yang pertama mendukung usulan penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 yang kemudian disambut oleh Capres Anies Baswedan beserta partai politik pendukungnya. Meskipun hanya sebatas rencana, namun cara ini dianggap potensial untuk mengusut dugaan kasus kecurangan pemilu 2024. Mengingat partai pengusung Capres nomor urut 1 dan 3 ini memiliki kursi yang banyak di DPR. Lalu bagaimana peta dukungan hak angket di DPR RI? Bila ditotal, fraksi pendukung Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin yang mendukung penggunaan hak angket adalah sebanyak 295 kursi. Dengan perincian 128 kursi milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian 59 kursi milik Nasdem, 58 kursi milik PKB dan 50 kursi milik PKS. Sementara P3 sebagai partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud yang memiliki 19 kursi belum memberikan pernyataan resmi untuk mendukung usulan ini. Di sisi lain, partai yang menolak wacana penggunaan hak angket dari koalisi Prabowo Gibran adalah sebanyak 261 kursi. Dengan perincian 85 kursi milik Golkar, 78 kursi milik Gerindra, 54 kursi milik Demokrat, dan 44 kursi milik PAN. Pengamat politik Yusak Farhan menyebutkan hak angket sudah diatur dalam Undang-Undang MD3. Dan hak angket merupakan proses politik yang akan mengarah ke hasil pemilu 2024. Sebetulnya kan hak DPR ya untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan undang-undang misalnya atau atas kebijakan eksekutif yang berdampak luas terhadap masyarakat kan. Nah, saya kira Undang-Undang MD3 sudah mengatur tentang hak angket dan kita harus mengatakan bahwa hak angket ini murni gerakan politik karena yang digulirkan oleh teman-teman partai politik di 01 dan 03 ini merupakan proses politik yang mengarah pada hasil pemilihan umum 2024. Nah, apakah hak angket ini bisa menjadi bola liar terhadap pemakzulan Presiden Jokowi? Ya tentu kembali kepada peta politik atau konfigurasi politik hasil Pilpres 2024. Dan kalau kita melihat, saya kira di kubunya Pak Presiden Jokowi maupun Pak Prabowo Gibran, saya kira kan tidak akan tinggal diam melihat gerakan hak angket yang coba digulirkan oleh partai-partai pendukung 01 dan 03. Kalau terjadi kompromi politik antara Presiden Jokowi dengan parpol-parpol pendukung 01 dan 03, katakanlah misalnya Presiden Jokowi mengajak mereka masuk ke dalam kabinet, ya saya kira potensi untuk hak angket kandas di tengah jalan sangat terbuka lebar. Dalam hal fungsi pengawasan DPR, saya kira kita tetap mendorong bahwa DPR tidak boleh diam. DPR harus proaktif terkait dengan fenomena, katakanlah misalnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pemilu 2024. Nah, cuma harus dipastikan bahwa objek atau materi dari hak angket itu tidak keluar dari konteks. Kalau menyangkut pengawasan terhadap lembaga eksekutif, saya kira itu bisa dibenarkan. Tetapi kalau hak angket sudah merembet pada persoalan persisian hasil pemilu, ya tentu ini tidak pada tempatnya karena kita sudah punya mekanisme hukum bahwa yang menyangkut perselisihan hasil pemilu itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, hak angket sangat baik dijalankan oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hak angket juga akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dalam pandangan saya, DPR itu mempunyai kewajiban untuk melakukan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan-kegelisahan serta persoalan-persoalan yang mengemuka yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, sudah waktunya DPR menunjukkan bahwa dia adalah representasi rakyat. Dia tidak bertindak sebagai partisan dengan memperlihatkan hubungan antara rakyat dan anggota-anggota DPR itu adalah hubungan yang betul-betul mencerminkan representasi atau prinsip keterwakilan. Bukan hubungan yang menunjukkan hubungan antara anggota DPR tersebut dengan partai politik. Karena di dalam praktek kita melihat, kita masih tunggu sampai dengan saat ini, apakah para anggota DPR yang ada di dalam berbagai fraksi tersebut mendengarkan suara rakyat ini. Karena rakyat itu sudah bersuara cukup lama, rakyat sudah terlalu sering untuk bersuara, maka pada saatnya lah sekarang ini DPR yang melakukan fungsinya, dan di mana fungsi serta hak-hak itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Jika anggota DPR paham atas fungsinya, paham atas kewajibannya, maka hak angket itu seharusnya dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi. Jadi seriuslah, karena apa? Karena kalau tidak dilaksanakan, rakyat terlalu lama menunggu, jangan-jangan nanti rakyat malah akan melakukan demo besar-besaran menuntut kepada anggota DPR untuk memperlihatkan bahwa mereka betul-betul melaksanakan fungsi representasi tersebut. Indikasi adanya dugaan kecurangan pemilu 2024 harus segera dicari jalan keluarnya. Apabila tidak, hal ini akan dikhawatirkan menjadi panduan dan seolah dinormalisasi pada gelaran pemilu berikutnya. Saya Galuh Pandu dan Jemi Jasin untuk Apa Kata Fakta kali ini. Sampai jumpa. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mulai menjalani sidang perdananya dalam kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa penuntut mendakwa Syahrul Yassin Limpo melakukan pemerasan 44,5 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi dan juga keluarga. Sidang pembacaan dakwaan kasus tindak pidana pemerasan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beserta dua anak buahnya, mantan Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dan mantan Direktur Alat Mesin dan Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan secara bergantian di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Terdakwa Syahrul Yassin Limpo didakwa melakukan pemerasan sejumlah 44,5 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut ketiga terdakwa secara bersama-sama melakukan pemerasan pada pejabat eselon 1 beserta jajaran Kementerian Pertanian. Namun, Syahrul Yassin Limpo cukup terkejut dengan jumlah total hasil gratifikasi kepadanya untuk kepentingan pribadi, partai, dan keluarganya mencapai 44,5 miliar. Pernyataan-pernyataan saya sudah sampaikan pada PH. Intinya saya akan ikuti semua proses hukum. Dan kalau memang ini menjadi sesuatu secara hukum, saya siap menerima apa yang ada. Dan kita tahu semuanya bahwa dari angka 13,9 miliar yang tadinya diklaim oleh rekan-rekan di KPK, kemudian hari ini di persidangan yang mulia ini naik menjadi 44 miliar sekian. Sangat fantastis, Pak. Sangat fantastis sekali nilainya. Namun demikian, kita tetap menghargai dan menghormati itu semuanya. Oleh karena itu, dari beberapa item yang tadi dibacakan dakwaannya oleh Jaksa Penuntut Umum,
kita bisa dapat mengkonstatir bahwa sebetulnya itu adalah pembiayaan perjalanan dinas atau aktivitas dinas selama ini, yang kemudian diklaim sebagai dana peruntukan pribadi oleh beliau maupun keluarganya. Ini yang kemudian sangat kita sayangkan. Kita menghormati dakwaan itu, kita juga mengucapkan terima kasih atas JPU, atas dakwaannya. Namun untuk dakwaan itu dengan segala hormat dan permohonan maaf kami dari tim PH setelah berdiskusi dengan Pak ICL, kami sepakat untuk kami nanti melakukan eksepsi pada minggu berikut atau minggu depan. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf B junto pasal 18 Undang-Undang RI 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Firmansyah melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberi tanda kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Pemberian anugerah kehormatan tersebut dilakukan saat Jokowi menghadiri rapat pimpinan TNI Polri tahun 2024 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu pagi. Presiden Joko Widodo menghadiri rapat pimpinan TNI Polri tahun 2024 di Aula Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu pagi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berterima kasih kepada seluruh jajaran TNI Polri yang telah menjamin keamanan serta ketertiban selama pelaksanaan proses pemilu 2024. Presiden berpesan bahwa tantangan bagi TNI Polri masih panjang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri akibat situasi ketidakpastian global. Dalam acara ini, Presiden Jokowi juga memberikan tanda kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Jokowi menuturkan kenaikan pangkat yang diberikan kepada Prabowo merupakan usulan dari Panglima TNI. Prabowo dianggap telah berdedikasi dan berkontribusi di dunia militer dan pertahanan. Presiden Jokowi pun menampik pemberian tanda kehormatan kepada Prabowo merupakan transaksi politik sebab merupakan hal biasa dalam kesatuan TNI Polri. Pemberian anugerah tersebut juga telah melalui verifikasi Dewan Tanda Jasa dan Kehormatan. Implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan. Sebelumnya pada 2022, Prabowo juga menerima anugerah Bintang Yuda Dharma Utama atas jasanya di bidang pertahanan. Dalam acara ini, Prabowo juga menyerahkan alat peralatan pertahanan dan keamanan berupa kendaraan listrik kepada Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf angkatan yang disaksikan Presiden. Dari Jakarta, Muhammad Julhilmi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau masyarakat agar berwisata di Indonesia aja dibandingkan ke Thailand. Imbauan tersebut terkait kebijakan baru pemerintah Thailand yang mewajibkan para turis menyiapkan uang tunai 6,5 juta per orang saat berkunjung. Kebijakan pemerintah Thailand yang mewajibkan wisatawan asing membawa uang minimal 15.000 baht Thailand atau 6,5 juta rupiah ditanggapi Kemenparekraf RI. Menparekraf Sandiaga Uno menilai kebijakan seperti ini belum akan diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu, Sandi mengajak masyarakat Indonesia untuk berwisata di Indonesia aja. 6,5 juta untuk ke Thailand, kita belum berniat untuk menerapkannya karena walaupun pariwisata kita berkualitas tapi kita harus inklusif. Kita harus menyediakan pariwisata yang inklusif, bukan hanya untuk yang berduit tapi yang ingin berwisata tapi memiliki dampak lingkungan yang baik. Menparekraf Sandiaga Uno juga membuka agenda unggulannya di tahun 2024,
yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia 2024 di Gedung Sabta Pesona Jakarta bersama kementerian dan lintas lembaga terkait. Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia ini, memang keikutsertaan seluruh stakeholders itu penting, Pak, gitu, supaya acara itu sukses, gitu ya. Baik kita sudah tunjukkan di sini kementerian, lembaga, Pemda, maupun juga swasta top brand. Program Gernas BBI dan BPWI 2024 ini diharapkan mampu mencapai target pergerakan wisatawan Nusantara dari 1,2 hingga 1,4 miliar perjalanan. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program Indofringe atau International Festival of Performing Arts 2024 di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Kehadiran program di bidang seni tersebut diharapkan menemukan potensi generasi muda di dunia pendidikan serta meningkatkan gairah ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali memproyeksikan gelaran Festival Indofringe at Sekolah 2024. Gerakan ekonomi kreatif ini menargetkan 500 sekolah serta 60.000 siswa di 20 kota di seluruh Indonesia. Kegiatan Indofringe merupakan ruang kompetensi seni bagi para generasi muda di lingkungan sekolah untuk menggali talenta hingga berekspansi di panggung internasional yang kemudian melahirkan sirkulasi ekonomi kreatif. Tujuan dengan Indofringe ini adalah lebih menggeliatkan festival-festival ini di seluruh wilayah Nusantara, dan kami mengapresiasi inisiatif dari Indofringe, dan peran ekonomi kreatif akan terus bertumbuh seiring dengan lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, yaitu menggunakan kreativitas dan inovasi. Saya rasa ini satu program yang sangat bagus buat anak muda. Karena biasanya kalau kita anak muda di usianya 15-16 tahun, jarang kita ada diajarin apa itu lapangan kerja dalam dunia ekonomi kreatif. Misalnya banyak yang mau jadi content creator, videographer, fotografer, jurnalis. Gelaran Indofringe yang kedua kalinya ini juga diharapkan dapat memecahkan rekor dunia dalam seni pertunjukan dan menjadi jalan inovasi untuk mempertahankan kearifan budaya Nusantara. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.